Oke, what up semuanya, kembali lagi di Killhammer Channel. Aku ada di Motion Skate Park sekarang. Jadi hari ini aku pengen ngajak kalian ketemu sama Rodi. Ya, Rodi itu skateboarders cewek, udah lama banget di Bali. Dan aku pengen tahu nih, dia ini lagi bikin community yang namanya Skate Gals. Jadi kalau kalian mau tahu Skate Gals itu apa, langsung aja kita langsung ngobrol sama Rodi ya. Udah, let's go. Oke, jadi sebelum itu aku mau kenalin dulu, ini Rodi. Ya, Hai. jadi Rodi ini salah satu skater wanita yang udah lama tinggal di Bali. Betul. Mungkin Rod, kamu bisa cerita Rod, kenapa bisa di Bali, di Bali, terus ya? bisa skate? Oke, kalau skate udah sebelum saya pindah ke Bali sih, karena udah sebelum pindah ke Bali saya memang udah main skate gitu. Jadi sebelum ke Indonesia lah gitu, saya memang udah main skate, punya sponsor. Dulu di sponsor ada sponsor sepatu, sponsor Di mana itu? papan, di Eropa. Di Eropa. Ya, aku asli Jadi Eropa. Rodi ini asli Eropa. Eropa. Nah, dan dia bahasanya lancar banget. Makanya belajar guys. Terus lanjut Rod, terus kenal Ya udah. skate itu gimana? Aku bisa kan- pindah ke Bali gimana gitu? Oke, aku udah skate udah lama, Ya. sampai ya mungkin lumayan lah, dapat sponsor segala macam, ikut juga European Championship, World Championship, iyalah, Wow. ini. Ya kan dulu Ya, nih, dulu, kalau oke. dulu kickflip rock to fakie masih wow gitu Ya, untuk cewek. ya, Kalau ya. sekarang kan udah anaknya 10 tahun udah itu biasa ya. Tapi mungkin dulu ya, maksudnya itu masih wow. Ya udah main skate lama, terus aku kuliah. Universitas aku dia partner sama UGM di Yogyakarta. Oh, berarti kamu sempat di Jogja dong? Betul. Sebelum ke Bali? Ya, Oke. jadi aku Terus? dari Jerman, asli Jerman. Saya pindah ke Jogja, kuliah di UGM, langsung kenal sama anak-anak Jogja waktu itu, anak GP, Gedung Pusat. Jadi teman, terus habis dari UGM, saya pindah ke Bali karena harus bikin internship, magang. magang, ya. Dari kuliah aku harus 1 semester magang. Udah aku ke Bali karena siapa nggak mau ke Bali kan. Betul. Jadi aku magang di satu perusahaan surfing di Bali, suka sekali. Terus pengennya stay di sini. Karena ya pindah ke Bali, udah mulai kenal sama semua orang yang main skate. Sebelumnya tapi belum pernah ke Bali, sebelum dari Jogja? Ya kadang-kadang weekend ke Bali, Bali, gitu. oke. Nah kebetulan aku ke Bali, terus ada Kota Karnival. Oh, Kota Karnival ya. Ya. Yang pertama ya? Yang kedua kayaknya. Yang kedua. Yang pertama atau yang kedua ya? 2004 itu. Kayaknya aku tahu kamu kayak sebelum Kota Karnival pertama kayak udah ada deh kamu. Iya, dari 2004 aku udah di... Itu udah berapa ya? 18 tahun ya guys. 2004 udah di Bali. Iya. Makanya bahasanya lancar sih Rodi ini. Lebih lancar daripada saya kayaknya. Oke, Bahasa terus Bali bisa kamu? bisa bede-bede. Oh, Nice, bede-bede. Ya, bahasa Bali aja ya, Bli. Terus. Ya, terus ya udah saya di Bali. Kebetulan dari Jogja saya untuk weekend aja ke Bali, ada Kota Karnival. Walaupun saya nggak tahu sih kebetulan ada Kota Karnival. Saya juga nggak bawa papan. Terus aku ke sana, aku langsung wah gila ini ada banyak orang main skate. Main skate, Aku ya. senang. Waktu itu kebetulan Gong Jimmy. Wah, gini legend-legend Ya, banget nih semua. tuh, dia yang kasih aku pinjam papan dia. Wah, Gung Jimmy. Karena aku nggak bawa papan. Terus aku langsung wah gila itu Jabang masih Simpang Siur tuh. itu masih ya itu masih Simpang simpan Siur, siur. iya. Tapi aku waktu itu belum tahu simpan siur. Terus? Aku cuman ke sana aku lihat wah komunitas skate di sini besar terus kan Kota Karnival dulu itu acara gede banget kan. Iya, gede banget itu itu Karnival. orang Malaysia datang, Singapura datang gitu. Ada pro juga kan dulu Oh, sempat. pro banyak pas datang. base, Ya. Pokoknya aku ke sana senang sekali lihat semua. Balik lagi ke Jogja. Habis itu pindah ke Bali. Tahun kemudian 2005 malah saya pas magang, saya yang atur Kota Karnival Oke. untuk perusahaan yang
yang mau bikin Kota Carnival ini yang sponsorin? Ya, salah satu perusahaan yang sponsorin. Oke. Aku yang malah atur acara skate buat mereka. Asik banget ya. Ya, jadi udah suka main skate, dapat kesempatan gitu lagi. Tapi emang di Jogja kamu nggak main skate? Main skate sama anak-anak GP, Gedung Pusat dari Jogja. Ada anak-anak Hello waktu itu, si Jerry, Andi yang sekarang dia juga bantu saya untuk foto-foto. Itu malah teman paling lama saya di Indonesia. Sampai dia pindah ke Bali, sekarang kita berdua di Bali dan aku udah kenal dia dari 2004. Terus pindah ke Bali, habis itu sebenarnya balik lagi ke Jerman. Terus karena aku suka sekali, aku merasa, aduh bagaimana ya aku bisa ke Bali lagi ya. Karena Bali enak. Jadi aku tulis tesis, skripsi saya. Ujung-ujungnya aku ke Bali untuk tulis skripsi. Ya ada alasan bagaimana aku bisa ke Bali lah gitu. Ya udah, aku bilang sama ibuku, aku harus bikin skripsi dah. Untuk skripsi aku harus ke Bali lah gitu. Ya udah, aku ke Bali lagi. Sebenarnya main skate aja karena waktu itu masih ada itu udah base di apa bukan simpan jiwa, bukan di Central Parkir. Yang pertama Central Parkir ya. Ya, Central Parkir ya. Makanya setiap hari aku main di sana sama anak-anak kayak Yogi, kan semua gitu, Mbak Fandi, Yogi. Terus, weh, makasih. Cheers guys, nih sehat ya. Ya dong. Nggak ada kelapa, es jeruk pun jadi ya? Nggak pakai gula lagi. Gula. Oke, terus? Nah, terus ya setiap hari main skate di sana. Selesai skripsi, balik lagi ke Jerman. Enggak benar sih. Aku selesai skripsi ya, benar. Balik lagi ke Jerman. Aku kasih semua dokumen skripsi semua ke universitas aku. Guru saya bilang, Rodi maaf ya, aku butuh sekitar 3 bulan sampai selesai kasih nilai. Aduh, lama banget kan? Lama banget, ya. Karena waktu itu aku ingat aku harus hand in tanggal 1 Desember. Udah mau Natal kan, akhir tahun. Ya. Terus dia sibuk, karena juga mau akhir tahun, mau libur. Terus dia banyak punya skripsi lain, dia bilang ya udah harus tunggu 3 bulan. Ya. Terus aku langsung apa? Kalau gitu balik lagi ke Indonesia. Ke Bali lagi dulu. Udah kerja dulu, kumpul duit, Bali lagi gitu. Terus aku sampai di Bali, sebenarnya tunggu nilai skripsi, sambil main skate, surfing, hangout sama teman karena udah kenal semua kayak Indra. Oh, zaman. Ya, maksudnya dulu itu kan semua itu homies banget. Ya, homies aku lah gitu. Indra Kubo. Jasmine juga nggak dulu? Jasmine. Oh, Jasmine juga ya. Marlon ya. Kan semua Mario kan dari dulu walaupun kan jauh lebih kecil waktu itu masih anak kecil Mario gitu, tapi dari dulu udah kenal semua. Kita setiap hari main di Simpang Siur, setiap hari. Aku dulu di Imam Bonjol, makanya aku jarang banget lihat kamu. Aku ke Imam Bonjol satu kali sama si siapa namanya dia, Gung De. Iya, sama Gung De. Gung De kan udah yang sekarang gini. Sekarang dia udah jadi server sekarang Gung De. Ini dia. Halo Gung De, kalau lihat itu apa kabar? Kamu salah satu orang pertama yang ajak aku skate di Bali, si Gung De. Oh ya? Ya. Oh. Gung De sama Ox. Ox teman baik Ox ya. Dia bawa ke mana ya? Ke Renon waktu itu kalau nggak salah. Kita main street, terus ada itu dah si Mika, semua dah. Anak-anak lama. Ya, anak-anak lama banget tuh tahun anak lama. 2005, 2004. Ya, betul, dari 2005, 2006. Ya. Okay. Ya, terus ya udah karena kan bisa nggak boleh lama di Indonesia kan, untuk stay paling 1 bulan 30 hari. Itu kan belum mulai kerja ya? Iya, belum kerja, masih libur gitu-gitu. Sebenarnya main skate aja sih, banyak main skate, party, main skate. Kan udah lulus, tunggu aja hasil gitu, kayak menikmati live gitu. Ya 3 bulan sama kayak kamu kayak liburan, emang liburan. Iya. Ya kan? Tapi aku cuma 1 bulan sih, aku kerja dulu, dapat duit, baru aku bisa ke Bali. Kerja di Jerman, baru buat sini. Terus kan kamu cuma bisa 1 bulan di Bali untuk bisa turis. Waktu itu kan aku masih bisa turis gitu. Ya udah 1 bulan, habis 1 bulan maunya rencana ke Thailand. Ya typical backpackers Eropa ya, Bali, Thailand, Vietnam, Kamboja gitu-gitu. Backpackers murah-murah gitu. Terus ke sana?
Aku ke base waktu itu satu malam. Terus itu ramai, ada banyak orang bule, semua pakai baju Quicksilver. Terus aku ledekin orang, aku bilang, ini apa ini di sini? Kalian meeting ya, rapat meeting Quicksilver ya. Terus orangnya bilang enggak. Yuk, kamu apa di sini? Aku ajak obrol. Ternyata memang orangnya kerja di Quicksilver. Oke. Terus waktu itu aku bercanda, aku bilang, aku lagi cari kerja. Ada nggak kerjaan buat saya? Aku baru lulus. Terus kesempatan nih. Gimana ya, nih orangnya apa lah gitu. Terus kebetulan skripsi saya tulis tentang footwear market di Indonesia. Oke. Dan aku tulis itu untuk Etnis, salah satu brand footwear yang dulu hype banget ya. Iya. Dan aku kayak bikin market research, apakah itu worth it enggak untuk investigate di pasar di Indonesia untuk footwear ya. Mungkin untuk shoes Kilahama interesting ya. Oh ya dong, WLF. Terus karena aku bicara sama Quicksilver, mereka kan punya brand DC Shoes. Oh ya. Nah, orangnya langsung, interesting banget orang ini. Tapi aku nggak tahu, ya bikin long story short, dia ujung-ujungnya memang tawarin saya kerja di Quicksilver. Akhirnya di Quicksilver bukan di DC? Ya, kan itu satu perusahaan. Oh, satu perusahaan, jadi sekali jadi aku kerja buat Quicksilver, tapi bagian DC Shoes. DC Shoes ya. Dan waktu itu masih DC Shoes masih booming banget, gitu ya, kayak toko pertama yang ada DC, ya aku yang bukain gitu. Aku yang cari rider skate kayak dulu Denny TX. Jadi sampai sekarang loh? Sampai sekarang ya. Sekarang DC. Banyak dulu. Denny, I see you. Absar di Dipsi. Absar, ya dia jadi rider. Waktu itu makanya karena udah kenal semua anak-anak. Karena dulu kan banyak ada acara dari Volcom, dari apa ya, Planet Surf bikin acara. Pokoknya kamu ke Jakarta ada acara, ada tour segala macam, pasti orang yang sama sering bertemu, Dom, Pevi gitu kan. Ya, Anja, pasti kita bertemu terus sama orang yang sama. Jadi udah kenal siapa yang lagi bagus, siapa yang punya potensi segala macam. Sebenarnya kan semua mulai dengan bercanda, aku dekatin orang kayak, you have a job for me gitu. Terus dia kayak, actually we are looking for someone gitu. Dapat di come to the office tomorrow. Aku kayak, beneran itu? Gila, ya udah gitu. Terus ya itu long story short, kayak proses untuk lama segala macam, sampai kan harus bikin legal paperwork untuk biar dapat izin tinggal segala macam. Terus harus dibuktikan juga bahwa pekerjaan itu nggak bisa dilakukan sama orang lokal. Karena I cannot take a job away from lokal kan. Itu jadi jangan khawatir guys, I don't take your job ya. Jadi ya udah aku balik dulu, datang lagi gitu untuk izin kerja segala macam, semua legal. Terus sudah aku mulai kerja, tapi udah lama nggak di Quicksilver ya, udah. Itu kan yang kerjaan dulu. 2005 ya, itu 2008 itu. 2008 ya. Karena berarti sekarang sudah ada kerjaan sendiri lah, ya. Ya, udah beda lah semua. Ya jadi begitulah tentang si Rodi ya. Jadi Rodi emang udah lama banget di Bali, udah emang suka skate dari dulu banget ya Rod ya. Sampai sekarang Rod nggak bisa berhenti skate ya? Nggak. Nah sekarang nih makanya nih aku tertarik ke motion. Kemarin aku lihat di Instagram Rodi juga ada ini Gal Skate Bali. Gal Skate ya. Gal Skate Bali. Nah ini aku penasaran nih Rod. Kemarin What kan. is this ya? Soalnya kan kemarin kan aku di acara kan selalu interview skater-skater cowok ya kan. Nah. Kemarin terakhir Z pertama. Zivara yang dari Malang. Cewek yang Malang. The next up and coming, I tell you guys. Zivara. Terus makanya aku lihat, ini Rodi nih lagi bikin ini nih Gal Skate Bali. Nah aku penasaran Rod, makanya aku kesini. Ini apa sih Rod? Ceritain dong, Gal Skate Bali ini apa? Gal Skate Bali. Sebenarnya kamu harus mulai dengan proyek satu lagi yang aku bikin, yaitu. Yang mana tuh? Oh yang ini. Skate Edukasi. Skate Edukasi. Ada Skate Edukasi Skate ya. Edukasi. Ini Instagramnya follow ada ya. Ini ada ya. Instagram Skate Edukasi. Skate Edukasi. Iya. Oke. Cerita panjang, banyak cerita panjangnya ya. Nggak apa-apa, ini bagus makanya. Justru kan aku nggak tahu Rod, makanya. Cheers nih. Udah lama kenal, nggak pernah kita obrol. Ini paling cheers, minum bir di mana itu, mabuk-mabuk mungkin ya nggak cut. Happy New Year. Happy New Year. Nanti kita Game of Skate ya.
Ayo, hadiahnya apa nih? Ini udah kaku. Nggak kuat. Oke. Ayo. Ada outtake kan? Ada outtake nih. Ada. Kalau di sini pasti ada. Oke. Nih, Aku skate girls. cerita dulu. Oh ya, skate edukasi. Oke. Skate edukasi atau skate edukasi. Oke. WhatsApp Cerita skate edukasi. Sebenarnya skate edukasi mulai karena pandemi corona. Dari 2020. Betul. Jadi masih lumayan baru ya. Masih baru. Dan- Udah 2 tahun loh, Rod. Ya baru Januari. Januari kapan? Itu Kan mulai- corona. Oh, ini mulainya. Ya, mulai 2020. Nah, ceritanya begitu skate edukasi. Ah. Awal tahun 2020 kan mulai corona, Maret. Maret ya. Mulai udah tutup semua sampai kayaknya bulan Mei kalau nggak salah ya, mereka di Bali tutup pantai. Ingat nggak? Iya ingat, itu kan ditutup semua pantai, nggak boleh Ya, ke pantai. nggak ada yang bisa ke pantai. Semua acara kayak orangnya mungkin mau ke gym nggak bisa, ditutup. Kolam renang ditutup. Skatepark. Skateparknya masih buka. Ah, suka. Ya, Masih buka. Untung, Nah, ya. jadi banyak sekali anak kecil bingung. Ya. Mereka mau apain? Kayak les dancing udah nggak ada, les Ya. karate udah nggak ada, sekolah juga tutup. Mau apain gitu. Nah, kalau anak saya pasti ke sini. Aku punya anak ya. Ya. Sorry guys. Nah, jadi aku ajak anak saya ke skatepark karena kita kan biasanya ke skatepark. Ya. Tapi teman dari anak saya bingung mau ngapain karena semua tutup. Karena Surfing nggak bisa. Ya nggak bisa ngapa-ngapain juga ya kan. Ya, bosan jadi aku juga. mulai ajak teman dari anak saya ke skatepark. Hmm, Kebetulan itu cewek. Yang pertama aku ajak itu namanya Maya. Maya. Maya di sini nggak ya? Nanti ada di sini. Tadi nggak ada. Tadi ada Maya. Atau mau datang. Terus? Nah, Maya pertama, dia memang teman dekat kita di rumah. Terus ibunya udah stres. Mau apain, semua tutup. Sekolah juga tutup ya Sekolah kan, nggak juga bisa tutup. ngapa-ngapain. Ya. Aktivitas semua tutup. Ya. Terus aku yang ngajak, ayo main skate aja, kita juga main skate, asik dong gitu. Cewek juga bisa. Nah. Ibunya kan gak mengerti sama sekali main skate. Wih, kok anak saya cewek diajak main skate Iya, gitu gitu kan. kayak, aduh bahaya dong gitu, Ah, aduh gimana? Terus aku bilang ya, aku ajarin dong, gak apa-apa gitu. Oh. Ya udah, kita bawa dia ke skatepark. Aku ajarin, kasih skate lesson gitu, karena teman kita kayak, ayo just join, no Yeah. problem. Dia senang, suka. Nah, habis Itu mungkin udah banyak orang apa belum itu, Rod? Pas kamu ajakin? itu cuma dia aja, Cuma Maya dia aja. aja. Oh, Jadi Maya anak aja. saya sama Maya kita main skate. Oh, main skate biasa Ya, main skate aja. Anakku main, aku ajarin Maya. Biar ada acara, ada biar ada aktivitas. Aktivitas ya. This is my first student. Maya. Gara-gara dia, we have all these girls here. Not of me, because of this girl. Terus? Ya udah, Maya suka sekali. Dia ajak temannya dia, namanya Laya. Oke. Cewek juga? Cewek juga. Nah, aduh. Jadi lancar. habis sebulan, tiba-tiba aku punya 2 anak, Maya sama Laya. Ah, Oke, juga suka dia. ah. Mulai beli sepatu, beli papan skateboard, segala macam. Awalnya semua aku kasih skateboard, aku kasih protection yang punya aku di rumah gitu, biar mereka bisa coba. Tapi suka. Nggak lama, Laya ajak temannya dia lagi, namanya Kira. Kira. Jadi awalnya itu The Three Musketeers, itu Laya, Maya, Kira. Ya udah, karena kita juga nggak tahu mau apain, aku terus every week aku Umur ajarin berapa mereka. itu? Waktu itu 9 tahun. Terus? Juga ya mereka senang kan, suka. Karena kita selalu ke skatepark, jadi ibu-ibu lain lihat gitu. Oh ibu ini dia ajarin cewek gitu. Jadi ada yang mulai nanya, oh bisa nggak ajarin anak saya juga? Ya. Aku kayak awalnya aku tolak, enggak, ini saya bukan skate coach atau apa, itu cuma teman aja. Aku kan ajarin Ini teman belum aja. nih, belum mulai Belum nih. ada itu, belum. cuman masih the kayak beginning gitu. Long time ago. Terus Nah, terus anak saya juga ada teman yang dia mau ajak ke sini, tapi ibunya bingung apain sama adiknya. Adiknya cewek. Mereka satu sekolah, kalau habis dari sekolah mampir ke sini biar anak saya bisa main sama kakaknya. Adiknya nggak bisa apa-apain, bosan. bosan. Jadi dia nggak mau ke sini. Jadi aku juga tawarin, Main aja lah juga. main aja ke sini sama Lola. Aku ajarin, namanya Lola. Aku ajarin Lola dong, nggak apa-apa. Juga udah ada 3 cewek, nggak apa-apa. Nambah 1 lagi. Ya. Oke. Tambah 4.
Maya, Laya, Kira, Lola. Oke, 4 anak. Nah, ibunya Lola, dia nggak enak sama aku. Aduh, Rodi, kamu kok ajarin aja. Aku kasih apa ke kamu gitu. Terus aku bilang, nggak apa-apa, it's fun. Aku senang kalau aku bisa gimana ya? Buat orang lain senang. Apa ya sih? Bukan itu aja, aku bisa lihat generasi kemudian. Oh, buat generasi selanjutnya. Apalagi cewek. Dan aku yang bisa bantu untuk itu. Karena waktu aku yang kecil atau waktu teenager main skate, hampir nggak ada cewek. Dan aku tahu rasanya how it is kalau kamu cewek sendiri, mengerti? Belum dibully, belum gimana-gimana ya. Apalagi kalau mungkin kamu nggak begitu bagus, lebih dibully ya. Tapi ya you know. Terus mau ngajarinnya juga nggak ada yang ngajarin. Kan, terus nggak ada cewek yang ajarin juga gitu. Karena mungkin cewek suka diajarin oleh cewek mengerti gitu. Lebih nyaman aja. Lebih nyaman gitu. Dan mungkin juga mengerti, mungkin lebih takut segala macam. Ya udah. Nah, at the same time kita kan masih pandemi kan, corona itu. At the same time, aku lihat banyak anak lokal di Bali, mereka nggak bisa sekolah karena sekolah tutup, tapi mereka nggak punya device, mereka nggak punya HP atau komputer. Betul. Jadi misalnya anak tetangga saya, yang teman juga sama anak saya, dia nggak sekolah sama sekali. Terus aku kayak, aduh, kasihan sekali dia. Bagaimana kita bisa bantu? Jadi aku awalnya coba cariin HP untuk anak itu. Namanya Indra. Aku pikir bagaimana ya biar Indra bisa dapat HP, biar dia bisa ikut online school. Karena dari keluarga dia nggak mampu untuk punya HP, belum beli kuota, punya pulsa kan. Ya tutup sekolah dan online itu satu thing, tapi kamu harus punya alatnya lah gitu, technical biar kamu bisa ikut. Jadi aku kasihan sama anak itu, aku merasa aduh ketinggalan. Bagaimana aku bisa bantu? So ini kejadiannya paralel ya. Aku lihat anak kecil banyak yang ya mungkin suffering ya karena pandemi. Tapi ada ibu-ibu yang mau kasih sesuatu ke saya karena aku ajarin anaknya. Jadi aku pikir ya udah aku ambil aja dari mereka, terus aku bisa kasih ke yang butuh. Mengerti? Oh gitu. Jadi ya udah aku bilang sama dia kalau kamu mau kasih aku uang, tapi uang itu aku mau kasih lagi ke orang-orang yang butuh. Berarti ini lebih ke charity ya? Ya, lebih ke yayasan. Yayasan ya, wow. Oke. Terus karena waktu itu awalnya aku tolak semua untuk mau les sama saya segala macam. Ujung-ujung aku cari siapa mau masih les sama saya biar aku bisa dapat uang lebih banyak lagi, biar bisa kita kasih itu ke orang yang butuh. Betul. Dengan catatan saya mau kasih untuk anak untuk education. Karena aku merasa education itu yang bisa bantu orang yang miskin biar keluar dari situasi mereka. Ya, knowledge is key lah gitu kan. Ya udah. Jadi mulai banyak murid. Saya bisa kumpul uang. Aku mulai kerjasama dengan yayasan. Jadi ada anak-anak yang tidak bisa sekolah karena nggak punya uang, karena uang sekolah nggak dibayar. Di Bali. Terus ujung-ujungnya ya udah dari uang les saya bayarin buat sekolah mereka. Wow. Dan awalnya aku juga bingung, aduh siapa ya, dari mana sekarang? Oke, anak tetangga saya udah bantu, dia udah punya HP, udah bisa ikut. Tapi kan ada banyak anak yang butuh bantuan lah gitu. Betul. Jadi aku kerjasama sama yayasan, namanya Yayasan Kasih Peduli Anak. Mereka yang bilang, oh ada 2 anak, Jasmine sama Puput, nggak ada yang bayar sekolah buat mereka, bisa nggak bantu? Ya udah, saya bayarin dengan uang yang aku dapat dari skate lesson, 100% saya kasih ke mereka. Terus ada satu teman, dia bikin proyek di Labuan Bajo, dia bangun sekolah. Uang aku sumbangin ke sana untuk bangun sekolah di sana. Jadi kita mulai bayar buat sekolah, bayar untuk bangun sekolah ya, sama untuk bayar uang sekolah anak 2 anak yayasan itu. Ya, oke. Habis itu aku pikir, kenapa anak yayasan nggak ikut main skate? Kita udah connection lah gitu. Jadi aku mulai bikin
skate program untuk anak yayasan. Oke. Orphanage skate program. Nah, sekarang sampai hari ini ada 3 cewek juga yang skating sama kita. Jadi kita juga support mereka. Tapi itu harus cewek aja apa? Sebenarnya nggak harus cewek sih, tapi kebetulan semua yang ke saya waktu aku mulai ajarin anak-anak itu cewek. Cewek, oke. Karena ternyata itu demandnya tinggi karena nggak ada guru lain yang bisa ajarin. Cewek emang nggak cewek ada. gitu Iya, ya. betul. Dan memang aku udah lama main skate. Aku juga dulu sering ajarin pas masih di Swiss, di Jerman. Jadi aku juga punya pengalaman dan menurut saya sih nggak semua yang pintar main skate pintar juga ajarin ya. Harus juga mengerti bagaimana ajarin ya gitu. Ya, betul. Kesabaran harus. Dan memang harus tahu benar-benar skateboard tuh bagaimana kan? Ya pasti. Dan aku mau mulainya dari basic kan. Memang kayak Maya dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu bagaimana push atau apa, nggak pernah pegang skateboard di tangan dia. Capek nggak sih? Kayak misalnya kamu harus bagi waktumu dengan ngajarin, terus bantu orang lagi. Kayak apa yang buat kamu pengen ngebantu sampai segitunya itu, Rod? Makes me happy dan mungkin skateboarding kayak kasih aku banyak, aku merasa kayak in my life gitu. Aku dapat banyak dari skating, juga Bali kasih aku banyak. Aku tinggal di Bali udah lama. Jadi kayak Bali is good to me. Aku mau give back. Give back. Ya, aku mau give back sekarang. Dan mungkin dulu apa ya, dari umur saya sekarang aku mampu sekarang untuk bantu. Mengerti pas masih kuliah, awalnya kerja, you know lah, it's hard. Kita bayar kos, kita bayar ini, punya anak sendiri segala macam. Tapi dengan sistem itu, aku ajarin, uang itu saya pakai untuk bantu anak lain. Ya, it works perfectly gitu. Mampu. Ya, dan ya pasti kadang-kadang kita capek, tapi I like it lah, it's fun. Ya mungkin harus ada contoh yang baik guys. Jangan egois, pikirin orang lain. Mungkin gitu. dari sekarang yang sudah maksudnya berjalan bagus hidupnya, bisa ngebantu ya kan buat skater yang lain di luar sana. Betul. Untuk Give back man, give dan back. memperkenalkan skateboarding juga ke yang nggak tahu. Dan juga lessonnya itu donation based. Jadi orang kasih habis lesson mereka kasih donasi sesuai kemampuan juga. Makanya aku juga nggak mau nanti yang les semua bule-bule aja yang punya uang untuk bisa les. Kalau les sama beberapa guru lain kan mahal gitu. Betul. Banyak nggak bisa. Jadi aku mau kasih chance untuk orang lokal juga. Come on, lokal kita banyak. Aku mau push cewek lokal di Indonesia biar bisa bagus. Siapa push? Untuk biaya belajar ini nggak dianjurkan untuk berapa gitu? Kayak kita bilang, oke minimalnya misalnya 100.000 gitu. Kamu mau give lebih, mau give sedikit? Kembali dari mereka sendiri kan? Banyak atau kamu nggak mampu bayar hari ini nggak apa-apa. Mungkin minggu depan kamu bisa lebih atau apa. Karena pasti ada yang lebih, ada yang sedikit, it's fine man, it's fine. Dan itu kembali malah itu untuk membantu orang lain lagi kan? Betul, ya. Jadi uang yang kita bisa dapat dari skate edukasi dan itu bukan saya aja sendiri, sekarang mungkin juga bantu, ada yang bantu-bantu. Jadi karena sendiri udah nggak bisa karena banyak ya sekarang kan ya. Too many kids lah gitu. Jadi itulah dimulainya skate edukasi dari awal itu semua. Ada yang bagus dari pandemi juga guys. Ya kan? Dari awal itu semua, dari awal pandemi cuma 1, 2, 3, 4 anak. Sekarang kita hampir 20 anak. Skate edukasi, wow gila banyak banget. Setiap hari apa sih belajar? Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis. Itu yang ngajar siapa ya? Saya, Morgan, Vin aja bantu juga. Vin bantu juga ya? Itu anak saya ya. Oh, berarti 3 aja? Ya, ada bertiga. Tapi misalnya kadang-kadang kita juga partner, misalnya sama Mario dari Bali Skate School. Mario. Juga kalau cari skate school, Bali Skate School, aku juga highly recommend. Jadi kita juga project bersama, kayak bikin skate workshop. Itu 20 orang nggak satu hari itu doang nggak capek? Maksudnya nggak kebanyakan itu kan dibagi 2 hari gitu. Oh, bagi 2 hari. Ya. Berarti hari apa ya itu? Selasa sama Kamis. Selasa sama Kamis. Ya. Kalau kalian ke Bali ya kan mau belajar skate misalnya buat cewek langsung aja ke lagi full lah. Hah? Lagi full ya? Ada waiting list lah. Ini si Tata, ini ibunya udah dari aduh maaf ya, Bu. Banyak yang waiting list sih sebenarnya ya. Tapi kan maksudnya full bukan berarti di stop kan, maksudnya emang lagi kebanyakan aja. Udah kebanyakan.
Karena aku cuman ajarin Selasa sama Kamis, karena yang lain aku ada kerjaan lain. Karena ya aku nggak bisa hidup dari itu, karena uangnya aku kasihkan ke yang lain. Betul. Ya, Benar. jadi itu. sekarang juga kita punya skate lesson untuk dewasa. Nah. Jadi dari anak itu pada akhirnya orang tua dari anaknya pengen main juga. Sampai sekarang orang juga main. Tuanya juga ikut main. Itu selalu Kamis malam, nanti kamu bisa lihat. Sekitar jam 6 mereka datang. Tapi nggak semua itu dari orang tua. Ada kayak teman dari orang tua yang lihat, yang penasaran. Terus aku kan suka ajak kan, kayak ayo try it, kan, ayo you can do it, gitu-gitu. Aku suka motivate people kadang-kadang. Makanya untuk skateboarding aku merasa kenapa itu bagus juga buat cewek ya. Buat cowok ya no problem ya. Tapi buat cewek, karena aku merasa mereka bisa lebih pede dan lebih berani. Dan untuk life lesson aja ya, you fall down gitu, you have to get up again. Coba lagi gitu. Itu benar-benar kayak pelajaran hidup sebenarnya. Ya kan, jatuh, bangun. Betul. Ya kan, coba lagi. Betul banget. Terus kalau aku lihat misalnya awalnya Maya, I love you Maya. Maya. Awalnya Maya, waduh, cewek malu banget ya, kayak nggak berani omong gitu, kayak pada akhirnya belajar drop in, udah bisa, tapi dia nggak berani drop in kalau ada orang berdiri di atas, walaupun jauh gitu. Oh, dia kayak takut aja ya? Dia takut kayak ditabrak, aduh ganggu gitu. Terus kalau aku bilang, ayo Maya, bilang aja, permisi, excuse me gitu. Kamu bisa nggak bilang buat saya gitu dah awalnya. Terus aku bilang, hah? Kamu yang berani omong dong gitu. Tapi kalau kamu lihat dia segerang, dia kayak, get out of my way gitu. Jadi PD-nya mereka mulai bagus gitu, confidence, self confidence, percaya diri bahwa dia bisa lah. Dari ke mental juga. Ya, dan kalau kamu lihat hari ini banyak ada cewek malah cowoknya udah minggir kayak aduh terlalu banyak cewek sekarang di sini, dan mereka saling motivate dan saling bantu. Nah, support yang lain ya juga. Support yang lain. Wow. Nah, karena banyak ada cewek di Skateukasi, kebetulan aku mulai ajarin cewek, banyak cewek. Aku merasa, aduh, kebetulan banyak sekali ada cewek. Kenapa nggak ada komunitas buat mereka? Jadilah ini. Aku mulai ini, betul. Ya kan, jadilah ini. This is how the story Girls goes. Skate Bali. Ya, jadi aku merasa ya pasti nggak semua harus belajar sama saya atau mau belajar sama saya, tapi banyak ada cewek. Tapi bagaimana biar kita bisa connect mereka? Kayak kita bro dulu gitu, kayak Simpang Siur atau kemana kita main. Kita have a good time kan? Mungkin ada yang malu ya kan, nggak ada temen cewek nih, nah bisa nih kalau mau main kan cewek-cewek ke Skate Girls ini. Girls Skate Bali. Jadi ini lebih ke komunitas ya? Itu komunitas. Jadi idenya aku, bagaimana aku bisa bikin komunitas cewek skateboard untuk di Bali atau di Indonesia lah gitu, biar mereka punya satu point untuk kumpul. Dan aku juga pikir ya udah, kalau bukan saya yang bikin, siapa lagi yang mau? Betul. Karena cowok nggak mungkin mau bikin komunitas buat cewek gitu. Aneh juga kan pasti. Iya, betul. Dan di mana ada cewek yang mungkin cukup besar atau gimana ya, cukup dewasa lah untuk bikin sesuatu kayak gitu, karena mereka masih muda banget. Betul. Beberapa. Mungkin nggak ada ya, Rot ya. Mungkin ini kan not so many girls lah that skate gitu. Dan juga memang nggak ada yang mentor ya, nggak ada yang jadi mentor ya gitu. Makanya ujung-ujungnya aku pikir, kayaknya I have to do it lah gitu. If I don't do it, siapa lagi gitu. Jadi aku pikir, yaudah dah, coba kita bikin sejenis komunitas. Dan idenya aku awalnya, ya udah, aku mau bikin Girls Skateboarding Day dengan ya balik lagi ke Skateukasi dengan skate lesson gratis untuk semua cewek, biar mereka bisa mulai main skate. Itu ide awalnya gitu. Let's make a day, undang siapa mau datang, kita bikin games segala macam. Nah, itu the birth of Girls Skate Bali. Ini juga ada, aku lihat di YouTube-nya juga kemarin Skateboarding Day-nya Girls ya. YouTube-nya apa namanya? Girls Skate Bali. Girls Skate Bali ya. Instagram ada juga, bisa follow juga ya. Makasih. Jadi ini lebih ke komunitas Girls Skate Bali. Jadi kalau misalnya kalian
yang udah bisa main skate atau pengen belajar skate tapi itu malu-malu datang aja ke komunitas ini, nanti pasti ada yang ngajarin ya kan Rod ya? Biasanya kita begitu ya, kita meet up dan aku mau bawa mereka sendiri, bisa kayak hari ini. Contohnya aja, Bel bisa bikin blantu fakie, yang lain lihat dan nanya, bagaimana ya? Jadi lebih terpacu dulu, ya, kayak dulu kayak main kita, skate kan. ya. Kok dia bisa ya, Kok gimana ya? nih caranya buat flip gini ya? Coba ajarin dong. Ayo game of skate lah gitu. Skate, iya. Terus kita saling push kan. Iya. Nah, aku mau mereka juga kayak gitu. Nggak harus selalu ada satu orang yang, kamu coba ini, kamu coba itu gitu. Iya, betul. Bisa lah gitu. Jadi lebih sendirilah kreatif untuk Ya. melihat gimana kan, wow. Dan idenya ya awalnya seperti aku bilang, aku bikin yang Girls Skateboarding Day itu bulan Juni tahun yang lalu, jadi 6 months ago ya. Itu aku bikin ini 6 months ago gitu. Oh ini baru ya daripada yang skate edukasi ya? Iya. Okay. Jadi ini mungkin aku bikin bulan Maret, April. Nah, itu aku bikin 2020, maaf. Yang Terus ini aku bikin 2021. Ini Ya, baru 1 tahun kemudian lah sekitar itu. Terus pas aku punya ide bikin Girls Skateboarding Day, aku pikir ya udah coba aku bisa bikin apa di mana. Terus karena juga teman sama Avandi, aku minta tolong bisa nggak aku pakai motion, karena kan dari mana saya punya uang untuk bikin acara besar. Betul. Gitu. Jadi dan perlu tempat juga ya. Perlu kan? tempat gitu. Ya. Terus aku pikir kalau udah ada tempat aman lah, aku bisa atur lah. Bikin games apa mungkin nggak harus wow banget lah gitu. Ya udah, dan kita bikin pertama kali Girls Skate Bali itu tanggal 12 Juni. 12 Juni. Kenapa saya pilih 12 Juni? Karena tanggal 21 itu kan International Skateboarding Day. Ya. Jadi aku putar balik. Aku 12, tanggal 12 Juni. 12. Jadi Girls Skateboarding Day, ya. Berarti 12 Juni itu Girls Skateboarding Day. Betul. Ya. Ya, terus aku bikin acara. Terus gimana ya? Karena aku nggak mengerti untuk graphic design atau apa. Yang bantu bikin itu April, teman saya gitu. Dia yang bantu untuk bikin desain. Makasih April ya. Kalau kalian lihat desain Girls Skate itu pasti dari April ya. Ya, terus dia bikin desain, terus dia juga bantu. Tapi semua ide sama semua untuk execute di hari haknya itu dari saya sih. Sama semua orang tua. Karena banyak kan yang ikut itu ujung-ujungnya cewek yang dari Skateedukasi. Skateedukasi ya. Ya kan, bukan semua sih tapi banyak. Ya. Terus orang tua dari Skateedukasi itu juga udah jadi kayak family lah gitu. Skateedukasi lah ya kan ya pasti. Jadi banyak yang aku bisa bantu kamu untuk register, aku bisa bantu kamu jadi. Malah untung ya. Ya jadi malah saling bantu. So nice lah ya, gitu. Malah saling bantu. Benar-benar kalau Skateedukasi itu kayak family lah. Family betul. Jadi banyak orang tua yang bantu. Ibunya Lola, dia bantu untuk registrasi. Ibu lain dia bawa makanan. Bapak lain bawa makanan gitu. Terus bapaknya Gauri yang juga ikut, dia jadi fotografer sama filmer. Jadi mereka yang bikin YouTube. Makasih Yosi ya, makasih Andi gitu. Jadi saling support ya. Ya, jadi ini semua itu non-profit ya. Itu semua benar-benar dari teman, dari homies yang bantu, yang mau bawa komunitas itu bisa jadi bagus gitu. Nah, dan karena memang aku koneksinya lumayan bagus kan di industri surfing skate gitu, banyak kenal orang. Aku nanya siapa mau support, siapa mau sponsorin lah gitu. Ada nggak yang mau kasih produk gitu-gitu. Avandi kan langsung mau support lah gitu. Avandi Motion selalu support banget. Anaknya dia Malana juga main kan, jadi of course gitu. Jadi thank you Avandi, you always have my back. Jadi dia pasti langsung dia bilang ya you can have motion, but as long as I don't have to do it, you do it lah gitu kan. Oke. Jadi aku nanya aja ke brand-brand siapa mau support, ada nggak yang mau support? Ternyata banyak yang mau support. Wow. Karena kalau kita pikir nggak pernah ada buat cewek aja. Nggak pernah. There's never has been dan nggak pernah ada. Paling ada acara cowok dan ada grup cewek. Tapi nggak ada acara khusus buat cewek. Buat cewek iya. Untuk banyak nggak ada gitu. Yeah. Acara lari ada cewek cowok gitu. Yeah. Tapi nggak ada khusus cewek. Dan ini skateboard lagi. Iya. Kan lebih kadang-kadang kan lebih orang spesifik lagi gitu kan. Makanya aku pikir udah dah I wanna make it gitu untuk mereka gitu. Biar
aku bayangkan udah Olimpik loh gitu. Masa Indonesia dengan kita banyak sekali skatepark di Bali di Indonesia, masa nggak ada yang bakatnya bisa di-push gitu-gitu. Betul. Dan selain itu, it's fun kan, it's better than main tap all day, man. Come Dan on. apalagi sekarang kayak skateboarders cewek aja di luar tuh sudah banyak sekarang banyak ya kan. Bagus dah, lihat Udah di gila-gila Jepang. banget, iya. Gitu. Yang Jepang, wow. Brasil itu, Iya. dan semua itu anak kecil gitu. Iya betul. Itu kalau kamu lihat Reza, Sky, apa semua, 13 tahun, 12 tahun, iya. Momiji gitu kayak Dan wow. itu gitu. cewek gitu loh. Cewek. Ya kan. Ya. Wow, berarti semua dari awal dari situ ya, Rod ya. Dari corona, iseng-iseng, Betul, ya kan, bantu orang. ya. Terus ternyata malah nambah murid. Jadi deh skate edukasi, terus bikin komunitas Ya. skate girls ini. Jadi yang pertama event, Ya. yang Girls Skateboarding Day, Ya. yang 12 Juni, 12 Juni, ya. saya pikir itu kayak percobaan. Percobaan. Tapi gimana itu pas percobaan awal itu? Ya aku pikir coba aja, apakah berfungsi nggak Ya. bikin komunitas, apakah cukup orang datang nggak gitu. Aku nggak tahu apakah nanti ada 10 Ya. atau ada 20 cewek yang datang Ya. atau gimana lah gitu. Ya. Aku harapan aja, aduh semoga ada Ada mungkin datang. 25 anak, 30 anak. Tapi dari pendaftaran, karena kita bikin lesson, kan skate lesson, itu dalam 5 hari udah full. Wow. 5 hari aku udah Oke. harus tutup. Banyak ya, Rod ya? Ribut, ya. Oke, terus? Terus aku kayak, kayaknya ada yang mau lah gitu, yang interested gitu. Terus per hari haknya, aku kan ajak semua, aku kayak WA sama orang tuanya, ibu-ibu gitu. Datang, ya kan? Datang ayo dong gitu, Ya. ayo Avandi posting juga di Motion, segala macam. Karena Instagram aku baru bikin, kayak mungkin seminggu sebelum event, jadi followernya 2 gitu. Juga belum begitu banyak gitu. Ya. Jadi aku kayak nggak bisa pakai the power of Instagram atau apa. sosial Jadi masih media. the power of mulut-mulut, power of ibu-ibu. Dari gitu. WhatsApp tuh apa ya? kan? WhatsApp, Instagram, Ya. Facebook ya udah nggak usah kan. Udah so kemarin lah Iya. gitu. Ya udah pas hari haknya ternyata itu hampir 45-50 cewek yang datang. Itu pertama ya, padahal Itu yang yang pertama event pertama. pertama ya. Ya itu betul. Keren, betul. keren. Ya. Dan waktu itu aku Kok kamu nggak undang aku? Kan mau datang juga tuh, kalau gitu. Kan kamu nggak undang aku ke datang. saya nggak tahu deh kamu nih dari mana biar tahu kamu nih so apa nih. Karena masalahnya awalnya jujur aja banyak yang memang harus bikin acara cewek ya. Buat Masa banyak apa gitu? Ada yang ngomong gitu. Buat apa acara cewek? Gitu. Atau oh ya bikin aja tapi ya whatever lah gitu. Kayak nggak penting ya udah kalau mau bikin aja. Aku percayalah sama Rodi tapi ya udah dah. Jangan banyak harapan. Kayak nggak yakin orangnya bahwa itu ada gimana ya bahwa ada komunitas lah yang kita Komunitas, bisa ya. bangun. Tapi emang semua dari awal pasti kayak gitu lah, Rod. Ya pasti. Iya kan? You start from zero lah. Start gitu. from zero Iya. ya. Terus habis acara itu jujur aja aku so happy. Ya. Karena aku merasa wah berhasil lah gitu. I made it. Ya. Bukan maksudnya I made it tapi maksudnya dari nothing. Kita nggak habisin uang. Ya. Kita nggak tahu itu sukses atau enggak gitu. Dan yang datang ternyata Dan ternyata rame. nggak Dan- yang apa yang kamu expect kan? Iya di luar ekspektasi. Kira cuma 20-an. Ya, aku harapannya ya semoga 25, semoga sampai aku WA teman-teman, ayo anak kamu kan suka main skate juga, masukin aja ke skate school, aku ajarin itu gratis dong, nggak usah bayar, semua gratis eventnya gitu-gitu. Sampai kita dapat sponsor untuk makanan gitu. Itu juga dari salah satu murid yang aku ajarin waktu itu, mereka punya restoran, mereka bawa makanan, jadi benar-benar ya komunitas lah gitu kan. Cuman kan it's intimidating gitu. Kalau kamu cewek datang ke Amplitude misalnya gitu kan, semua main bagus-bagus, cowok-cowok gitu. Kalau apalagi mungkin umurnya udah teenager ya, kamu pasti kayak nggak enak gitu, malu-malu Pasti. gitu kan. It takes guts to do that. Kalau mereka masih muda kayak 8 tahun, 9 tahun, mereka belum begitu pikirin itu. Mereka Benar. kayak main aja. Mana aja udah, tapi nanti besarnya malah jago. Iya, dan mereka udah nggak malu. Iya, nggak Mereka malu kalahin lagi. cowok gitu. Bener, Iya, bener. itu dah. Ya. Dan
yang habis event itu feedbacknya bagus banget. Ya. Semua malah orang tua yang senang banget iya. gitu, yang wah acaranya keren banget, Rodi, ayo kapan lagi, ayo Apalagi minggu depan lagi. Waduh, apalagi mati gue. orang tua dari murid ya kan. Iya, orang tua dari murid, tapi sepertinya orang tua yang jadi teman juga gitu. Iya. Dia malah ngedukung banget jadi. Iya. Wow. Ya. Dan juga kamu merasa waktu di Girls Skateboarding Day itu yang pertama, event pertama, gaya semua happy lah gitu. Mereka lihat acaranya seru, kita bikin games, kita ada banyak prize gitu, hadiah, semua dapat hadiah. Karena aku nggak bikin kayak yang paling bagus dapat, aku bikin nggak ada. Semua happy lah ya. Ya, aku malah bikin lotre. Ya. Jadi mereka dapat gaya nomor. Nanti aku bilang oke, ini aku punya papan skate, ini dapat siapa gitu. Jadi yang mungkin belum begitu bagus, Malah senang banget. ya Iya, bisa iya. dapat. Karena aku mau fair, aku nggak mau terus yang paling bagus dapat lagi, paling bagus dapat lagi. Aku mau biar semua senang, Semua adil lah ya. adil ya. Wow, Rodi. Keren banget, Rod. Nih aku udah tahu sekarang nih Girls Skate Bali ini. Ya kan, berarti buat semua skateboarder cewek di luar sana ternyata di Indonesia tuh ada komunitasnya. Ada dong. Nggak harus kalian di Bali, tapi kalau misalnya kalian Ya dimanapun. kalau misalnya kalian mau ke Bali, ya kalian bisa kontak aja, ya kontak kan. aja. Kontak aja Girls Skate Dan Bali. ada. Ya banyak juga, maksudnya kayak banyak yang dari luar sana skateboarder cewek datang. Jadi kalian cewek-cewek yang di luar sana kontaknya langsung Skate Edukasi sama Skate Girls kalau kalian mau main Pasti. skate. Oke, thank you Rodi ya. Ayo Game of Skate. Ayo Game on Skate ya kan. Thank you semua yang udah nonton. Thank you Rodi. See ya. Bye.